Bab 35. Tuan kaya yang menyumbang lebih dari 100.000 yuan. Tepat ketika Ding Rui merasa curiga, Zhong Yu telah memperkenalkannya dengan Qin Lang satu sama lain. Halo, aku adalah temannya Zhong Yu, Qin Lang. Qin Lang menyapa Ding Rui dengan sopan. Halo, aku adalah teman kampung halamannya Zhong Yu. Jujur saja, Ding Rui masih tidak ingin berbicara dengan Qin Lang. Hanya saja dia sekarang masih tidak bisa mengetahui latar belakang Qin Lang. Jika Qin Lang benar-benar merupakan generasi kedua yang kaya, bukannya dia sekarang harus menyesalinya. Qin Lang, bisnis apa yang dikelola oleh keluargamu? Tanya Ding Rui, sambil tersenyum. Dia ingin mengetahui latar belakang Qin Lang secepat mungkin. Ketika Qin Lang tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya, terdengar sebuah suara yang sombong. Rui, kamu tidak perlu berbicara dengan pecundang yang seperti ini, karena itu akan membuang waktumu saja. Seorang pria yang berpakaian dominan dan lehernya yang mengenakan kalung emas berjalan ke depan Ding Rui dan secara alami memeluk pinggang Ding Rui. Kemudian, menepuk pantatnya 2 kali. Ketika melihat pria itu, mata Qin Lang menyusut, karena orang itu bukanlah orang lain, melainkan anak muda yang kaya di kelasnya, Gao Yuan. Terakhir kalinya di siaran langsung Zhang Jiaxin, dia telah dipermalukan oleh Qin Lang yang menggunakan nama samaran, King Chen. Sayangku, mengapa kamu baru saja datang? Aku sudah lama menunggumu, kata Ding Rui dengan nada centil. Lalu menatap Qin Lang dan bertanya kepada Gao Yuan. Sayangku, apakah kamu mengenal dengan orang ini? Tentu saja aku mengenalinya. Dia adalah orang yang sering kukatakan padamu. Pecundang yang paling miskin di kelas kami. Tetapi tidak hanya di kelas kami saja, melainkan di seluruh jurusan. Hah, yang kamu katakan itu adalah 4 hingga 500 yuan sebulan. Apalagi selain kuliah, sisa waktunya digunakan untuk bekerja di kantin ataupun toserba. Selama bisa memberinya uang, dia akan pergi melakukannya tanpa peduli seberapa kotor ataupun baunya bukan. Setelah selesai berbicara, Ding Rui tertawa sambil menutupi perutnya dan berkata sambil menunjuk ke arah Qin Lang. Kamu jangan bilang lagi. Lihatlah gaya berpakaiannya seperti itu. Aku sama sekali tidak mencurigainya jika dia adalah pengemis di samping jalan. Rui, apa yang kamu katakan itu benar. Karena aku mendengar anak ini sedang mengemis uang dengan orang lain di dalam perkotaan. Cici. Seorang mahasiswa yang tidak peduli pada mukanya dan mengulurkan tangan untuk mengemis uang pada orang lain. Benar-benar terlalu hebat untuk merendahkan dirinya. Gao Yuan menjulurkan mulutnya dan berkata dengan ironis. Tetapi hari ini dia malah membeli 1 set pakaian untuk Zhong Yu di Qiu Sui Ren. Sayangku, sejak kapan kamu akan membawa aku pergi ke sana untuk membeli 1 set pakaian juga? Dia adalah pecundang miskin yang sudah memiliki masalah untuk makan. Apakah dia masih sanggup membeli pakaian di Qiu Sui Ren? Gao Yuan sama sekali tidak percaya. Tetapi ketika melihat tas yang dibawa Zhong Yu adalah Qiu Sui Ren, dia berkata dengan sinis, anak ini sama sekali tidak punya uang dan sekarang punya uang untuk membeli pakaian di Qiu Sui Ren. Mungkin saja ada sebuah kemungkinan, yaitu asal-muasal dari uangnya tidak benar. Jika itu bukan mencuri, maka itu adalah merebut. Oh iya, mungkin saja itu adalah hasil mengemisnya di dalam perkotaan. Qin Lang, kamu bukan anak bodoh bukan? Sudah sulit bagimu untuk makan, tetapi kamu masih ada niat untuk berpacaran. Seberapa besar lapar dan hausmu? Gao Yuan tersenyum sinis. Ternyata begitu. Ding Rui tiba-tiba menjadi sangat senang. Zhong Yu, dengarlah kata pacarku, bahwa uang pacarmu didapatkan melalui hasil pencuriannya, dan dia menggunakannya untuk membeli pakaian untukmu. Sama sekali bukan uangnya sendiri. Kamu masih berani menginginkan pria yang seperti itu. Mungkin saja ada suatu hari, dia telah merasa bosan padamu dan langsung menjualmu. Ding Rui berkata dengan kejam. Meskipun dia dan Zhong Yu berasal dari SMA yang sama, tetapi mereka baru saja ada kontak hingga kuliah. Jika bukan karena hubungan teman kampung halaman, Ding Rui bahkan malas untuk melihat Zhong Yu.
Biasanya dia selalu menduduki posisi yang utama dan hari ini Zong Yu telah mengenakan gaun yang lebih mahal darinya. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia telah mencari kesempatan untuk merendahkan Zong Yu. Bahkan dia bisa merasakan betapa nikmatnya untuk memarahi Zong Yu. Zong Yu, Zong Yu, aku tahu dengan latar belakang keluargamu yang buruk dan aku bisa memahami kamu yang ingin mengubah kondisi keluargamu yang miskin. Tetapi saat kamu mencari pacar, kamu harus menyeka matamu lebih jelas. Jangan sempat dibodohi olehnya. Kamu menganggap pecundang itu sebagai harta bukan? Benar-benar terlalu konyol. Masuk akal bagi orang yang miskin untuk belajar dengan giat. Tetapi, jika ingin mendapatkan kekayaan melalui orang yang kaya, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jika kamu tidak punya uang, jangan mengikuti orang untuk mengenakan pakaian dari Kyusui Hiren. Lebih baik untuk mengenakan pakaian murahan, karena itu layak untukmu. Untuk apa kamu begitu sombong? Semakin ingin mengenakan pakaian yang lebih bagus, itu semakin membuktikan bahwa kamu sangat menyebalkan. Sebenarnya, Zong Yu pernah mendengar kata-kata yang lebih kejam dalam beberapa tahun ini. Jika hanya dia sendirian saja, dia sama sekali bisa menerimanya. Hanya saja Zong Yu tidak bisa menerima bahwa Ding Rui juga memarahi Qin Lang. Wajah Zong Yu yang kecil memerah karena marah. Dia biasanya tidak bisa memarahi orang sama sekali, apalagi saat ini sedang menghadapi mulut Ding Rui yang kejam. Dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak bisa berbicara. Bahkan meskipun bisa berbicara, dia juga tidak tahu bagaimana untuk membantahnya. Qin Lang yang duduk di samping juga tidak bisa melihatnya lagi. Dia hendak ingin memberikan pelajaran kepada Ding Rui dan Gao Yuan. Pada saat ini, terdengar suara musik yang keras di dalam aula. Segera setelah itu, sinar lampu di aula bergerak dan pembawa acara yang mengenakan pakaian formal di atas panggung sudah mulai mengucapkan kata sambutan. Para tamu sekalian, selamat sore semuanya. Hari ini kita di sini untuk mengadakan rapat dan semuanya sudah pasti tahu alasannya. Benar, ini hanya untuk merayakan kegiatan donasi sekolah kita untuk desa pegunungan yang miskin sudah berakhir dengan sukses. Tentu saja di dalam pertemuan pada hari ini, kami akan memuji semua donatur atas perbuatan baik mereka. Ternyata ini hanya untuk memuji para donatur. Tidak tahu apakah akan ada dirinya sendiri atau tidak. Qin Lang berpikir di dalam hatinya, bahwa terakhir kalinya dia telah menyumbang uang 130.000 yuan dengan santai dan menurutnya, uang ini sama sekali bukanlah uang. Setelah para pemimpin yang diundang memberikan pidato 1/1 dan 4 hingga 5 pertunjukan budaya telah selesai, sorotan dalam acara ini telah dimulai. Selanjutnya, kami akan memuji para donatur. Sekarang saya akan melaporkan kepada semuanya untuk situasi donasi pada kali ini. Kali ini, donasi yang diterima mencapai jumlah 561.000 yuan, di mana ada 89 orang yang menyumbangkan lebih dari 1.000 yuan, 37 orang menyumbangkan lebih dari 2.000 yuan, 12 orang yang menyumbangkan lebih dari 5.000 yuan dan 5 orang yang menyumbangkan lebih dari 10.000 yuan. Setelah mendengarkan laporan dari pembawa acara, tepuk tangan dan sorak-sorai hadirin lebih tinggi dari itu. Ada orang yang telah menyumbangkan lebih dari 10.000 yuan. Orang kaya di kampus kita benar-benar luar biasa. Aku hanya menyumbang 50 yuan dan terlalu jauh jika dibandingkan dengan keturunan generasi kedua yang kaya itu. Aku juga, setelah menekankan biaya hidup, aku hanya bisa terpaksa untuk menyumbangkan uang 100 yuan. Generasi kedua yang kaya itu hanya menyumbangkan uang 10.000 yuan dengan begitu mudah. Hais, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Harap semuanya untuk tenang terlebih dahulu. Saya masih belum selesai mengumumkannya. Selain itu, masih ada satu orang yang menyumbangkan lebih dari 100.000 yuan. Setelah pembawa acara selesai berbicara, seluruh hadirin berada dalam keributan. Menurut mereka, 10.000 yuan adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi masih ada orang yang menyumbangkan uang lebih dari 100.000 yuan. Apakah itu adalah mahasiswa? Semuanya sedang membicarakan tentang mahasiswa yang menyumbangkan uang 100.000 yuan ini.
Dan semuanya setuju bahwa dia pasti merupakan generasi kedua yang super kaya. Nantinya harus benar-benar melihat penampilannya. Sayangku, berapa banyak yang kamu sumbangkan? Tanya Ding Rui kepada Gao Yuan dengan manis. Tidak banyak. Aku hanya menyumbangkan 2.200 yuan, kata Gao Yuan dengan ringan. Sebenarnya, Gao Yuan tidak ingin menyumbangkan uang 2.200 yuan ini. Adanya uang 2.200 yuan lebih baik baginya untuk mencari wanita di perkotaan dan bermain dengannya. Hanya saja dia sudah mencari masalah di perkotaan dan setelah membayar uang jaminan untuk dibebaskan, dia hanya bisa melakukan sukarela ataupun perbuatan baik, sehingga dia hanya bisa merasa enggan untuk menyumbangkan uang. 2.200 yuan itu. 2.200 yuan itu sudah banyak dan sudah bisa dimasukkan dalam peringkat 50 besar. Ding Rui berbalik dan menatap Zhong Yu. Kemudian, bertanya dengan sengaja, Zhong Yu, berapa banyak yang kamu sumbangkan? Kamu berasal dari desa pegunungan sana dan saat ini mereka membutuhkanmu untuk menunjukkan cinta kasihmu. Aku telah menyumbangkan 5 yuan, kata Zhong Yu sambil menundukkan kepalanya dengan malu. Apa? Aku tidak salah mendengarnya bukan? Apakah kamu hanya menyumbangkan 5 yuan? Ya Tuhan, kamu benar-benar hebat. Aku pernah ingat sebelumnya kamu bilang bahwa setelah tamat dari kuliah, kamu ingin menjadi guru di desa pegunungan. Tampaknya kamu sedang berbohong. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menyumbangkan uang 5 yuan saja? Benar-benar munafik. Ding Rui mencibir sambil mengejeknya. Zhong Yu merasa sangat sedih. Dia sama sekali tidak punya uang cadangan. Apalagi sumbangan sebesar 5 yuan itu telah mengorbankan makan malamnya untuk sekali. Dia ingin menjelaskannya kepada Ding Rui. Tetapi pada saat ini, Ding Rui telah memalingkan wajahnya ke arah Qinlang. Zhong Yu telah menyumbangkan uang yang begitu sedikit. Aku rasa kamu pasti telah menyumbang untuknya, kata Ding Rui sambil tersenyum sinis. Dia, Rui, bisakah kamu berhenti untuk bercanda? Dia adalah pecundang miskin di kelas kami dan bertahan hidup dengan pekerjaan paruh waktu. Apakah kamu kira dia akan menyumbangnya? Kata Gao Yuan sambil tertawa. Ding Rui menjilat bibirnya dan melihat Gao Yuan. Seolah-olah dia berkata bahwa bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihatnya? Apakah aku percaya Qinlang akan menyumbangnya? Aku sengaja untuk menyindirnya bukan? Mungkinkah kamu memberitahukan aku bahwa kamu sama sekali tidak menyumbangnya? Tanya Ding Rui sambil mengangkat alisnya. Sudah. Qinlang mengangkat bahunya dan berkata dengan ringan, oh, berapa banyak yang sudah kamu sumbangkan? Donasi Qinlang sudah di luar dugaan Ding Rui. Ketika Qinlang mengatakan jumlahnya, Ding Rui hendak bersiap-siap untuk menyindirnya dan Zhong Yu. Tidak banyak. Qinlang memang ingin mengatakan bahwa dirinya sendiri telah menyumbangkan 130.000 yuan untuk membuat Ding Rui dan Gao Yuan menutupi mulutnya. Hanya saja ketika informasi ini dibocorkan, itu akan membawa banyak masalah, sehingga dia memutuskan untuk tidak mengatakannya dengan jelas. Tidak banyak, haha. Aku tahu, Qinlang, kamu pasti sama dengan wanita itu yang menyumbangkan uang 5 yuan, bukan? Kamu bahkan tidak rela untuk menyumbangkan uang 5 yuan dan kamu hanya menyumbangkan uang 1 yuan. Apakah kamu tidak merasa malu untuk menyumbangkan uang 1 yuan? Benar-benar tidak tahu malu. Gao Yuan sudah tertawa terbahak-bahak. Bilang aku tidak tahu malu bukan? Takutnya kamu Gao Yuan masih tidak punya syarat itu bukan? Ketika melihat Gao Yuan tertawa dengan bangga, Qinlang sudah tidak tahan lagi. Tetapi wajahnya masih tetap tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin cari mati? Kata Gao Yuan dengan marah. Aku ingat bahwa ketika aku melihat siaran langsung, ada satu akun yang bernama Day by Day, berkata dengan marah dan membandingkan hadiahnya dengan King Chen, lalu mengira dirinya sendiri yang mengirimkan 5 buah pistol uang kertas sudah sangat luar biasa. Tetapi, pada akhirnya, setelah King Chen mengirimkan 10 buah kapal perangel, kamu sudah takut dan akhirnya menjadi anjing bisu yang diam-diam menyelinap keluar. Tuan Muda Gao, apakah kamu mengenal dengan pengecut itu? Qinlang, kamu. Gao Yuan mengepalkan tinjunya dengan marah. Tetapi dia tidak berani memukul Qinlang.
Dia biasanya meminta bantuan dari orang lain untuk berkelahi dan saat ini, dia hanya bisa menatap Qinlang dengan marah. Tidak perlu banyak bicara lagi. Mari kita mengundang teman sekelas yang telah menyumbangkan uang lebih dari 1.000 yuan naik ke atas panggung untuk memberikan pidato dan foto bersama. Kata pembawa acara di atas panggung dengan keras. Hati Gao Yuan sudah tidak semarah tadinya dan dirinya sendiri akan berfoto bersama di atas panggung nantinya. Tetapi Qinlang hanya bisa duduk di bawah saja. Bukannya ini membuktikan bahwa dirinya sendiri telah menekan Qinlang. Qinlang, tidak peduli seberapa kuat mulutmu, kamu adalah pecundang miskin yang tidak punya apapun dan terlalu jauh jika dibandingkan denganku. Ketika memikirkan hal ini, sudut mulut Gao Yuan muncul sebuah senyuman. Bab 36. Dia adalah, katanya membiarkan mahasiswa yang menyumbang uang lebih dari 1.000 yuan naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Tetapi semua orang juga tidak terlalu aktif. Bagaimanapun, tujuan dari sumbangan mahasiswa adalah membantu anak-anak di pedesaan, bukan untuk membuat nama. Setelah pembawa acara selesai berbicara, ada beberapa orang yang berinisiatif untuk memberikan pidato di atas panggung. Semuanya tidak berani untuk memuji dirinya sendiri dan seperti yang mereka katakan, semuanya memuji mahasiswa yang telah menyumbangkan uang lebih dari 100.000 yuan. Gao Yuan berinisiatif untuk naik ke atas panggung dan berdiri di atas podium. Aku ingin mengkritik seseorang di sini, bahwa dirinya sendiri telah menyumbangkan uang 1 yuan dan masih merasa sangat bangga. Di luar sana, dia mengatakan dirinya sendiri telah menyumbangkan uang, seolah-olah dia telah melakukan kontribusi yang besar untuk anak-anak di desa pegunungan. Kita semua harus belajar dari teman sekelas kita yang menyumbangkan uang lebih dari 100.000 yuan. Orang seperti itu tidak hanya punya uang, tetapi juga memiliki tingkat moral yang tinggi. Aku Gao Yuan hanya menyumbangkan uang 2.200 yuan. Jika dibandingkan dengannya, itu berada di dunia yang berbeda. Jika memungkinkan nantinya, aku ingin mengungkapkan rasa hormatku padanya secara langsung. Gao Yuan berpikir bahwa mahasiswa yang menyumbangkan uang 100.000 yuan pasti beberapa kali lebih kuat darinya dan sengaja untuk memujinya di atas panggung. Sehingga ketika bertemu dengannya nanti, dia akan lebih mudah untuk menyanjungnya. Ketika Qinlang melihat ekspresi Gao Yuan di atas podium yang menyanjung, perutnya merasa sedikit mulas. Untungnya, dia tidak menyebutkan nama dirinya sendiri saat menyumbangkan uang dan seharusnya tidak perlu naik ke atas panggung nantinya. Jika tidak, dia akan pergi sekarang. Setelah Gao Yuan selesai berpidato, dia turun dari atas panggung. Yang lainnya juga mengikuti Gao Yuan dan mengutuk orang yang menyumbangkan uang 1 yuan itu. Kemudian memuji teman sekelasnya, yang telah menyumbangkan uang lebih dari 100.000 yuan. Masih ada muka untuk mengatakan dirinya sendiri yang telah menyumbangkan uang 1 yuan. Benar-benar memalukan. Siapa yang bisa memberitahukan aku siapakah itu? Aku sekarang akan memukulnya. Aku ingin melihat teman sekelas yang menyumbangkan 100.000 yuan itu. Dia pasti sangat tampan. Ketika mendengarkan komentar dari orang-orang di sekitarnya, Gao Yuan tertawa dengan bangga. Qinlang, kamu sudah mendengarnya bukan? Semua orang sedang memarahimu. Setelah tidak ada orang yang naik ke atas panggung untuk berpidato, pembawa acara mulai berbicara dan melanjutkan ke acara berikutnya. Oke. Mari kita foto bersama sekarang. Karena keterbatasan tempat, kita hanya bisa mengundang 30 mahasiswa yang berdonasi paling banyak untuk berfoto bersama. Mohon maaf untuk mahasiswa yang tidak naik ke atas panggung dan selanjutnya saya akan membacakan daftar nama berikut ini. Y dan menyumbangkan uang 2.200 yuan. Gao Yuan menyumbangkan uang 2.200 yuan. Dongsu menyumbangkan uang 2.250 yuan. Sayangku, kamu sudah dipanggil. Ding Rui mengingatkan Gao Yuan dengan semangat, lalu meraih lengan Gao Yuan dan mengguncangkannya. Aku juga ingin naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Sayangku, bisakah aku naik bersamamu? Ding Rui ingin berfoto bersama dan menunjukkannya kepada kelasnya sendiri untuk menambahkan poin dirinya sendiri. Sehingga dalam kompetisi beasiswa di akhir semester, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Apalagi foto bersama ini sangat berguna dalam banyak hal.
Bahkan jika diunggah ke dalam momen untuk memamerkannya, itu juga bagus. Mengapa tidak bisa? Aku akan memberitahukan mereka. Ayo. Sambil berkata demikian, Gao Yuan menggandengkan tangan Ding Rui untuk naik ke atas. Halo. Tempat kita terbatas dan tidak diperbolehkan mengajak orang lain untuk berfoto bersama. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Gadis berkacamata yang bertugas untuk menjaga ketertiban acara menghentikan Ding Rui. Teman, bantulah. Jika kamu tidak mengatakannya, tidak ada orang yang akan tahu. Ding Rui berbisik kepada gadis berkacamata itu. Tetapi dia masih ditolak. Minggir. Siapa kamu? Beraninya untuk menghentikanku. Gao Yuan mendorong gadis berkacamata itu dengan sesuka hatinya. Lalu menarik Ding Rui. Benar-benar tidak beretika. Orang yang seperti ini masih bisa memberikan donasi untuk desa pegunungan. Ini juga sebuah keajaiban. Gadis berkacamata itu mengusap lengannya dan bergumam dengan marah. Kali ini, pembawa acara mengumumkan 3 orang yang terakhir dan suasananya mulai terdorong ke puncak. Persilakan untuk Liang yang telah menempati peringkat ketiga untuk naik ke atas panggung. Dia telah menyumbangkan uang 15.000 yuan. Gadis-gadis di bawah mulai bersorak ketika melihat Liang naik ke atas panggung. Satu persatu memeluk dadanya dengan kedua tangannya dan ada rasa cinta di dalam mata mereka. Persilakan untuk Tian Jiahao yang telah menempati peringkat kedua. Dia telah menyumbangkan uang 18.000 yuan. Tian Jiahao berjalan ke atas panggung. Jiahao. Jiahao. Aku mencintaimu. Jumlah uang yang disumbangkan. Jiahao benar-benar langka di dunia. Demi menarik perhatian dari generasi kedua yang kaya. Para gadis di bawah berteriak keras. Seolah-olah tampaknya seperti konser. Tentu saja. Semua orang sedang menantikan orang super kaya yang telah menyumbangkan uang lebih dari 100.000 yuan. Persilakan teman sekelas kita yang telah menduduki peringkat pertama dan donasinya sebesar 130.000 yuan. Boom. Seolah-olah aula telah diledakkan. Ada orang yang menutupi mulutnya. Ada orang yang melebarkan matanya dan ada orang yang langsung berdiri sambil mencari teman sekelas itu di dalam aula. 130.000 yuan. Kebanyakan orang tua mereka tidak bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu setahun. Ketika Ding Rui yang di atas panggung mendengar bahwa peringkat pertama telah menyumbangkan uang 130.000 yuan, hatinya juga merasa tidak tenang. Alangkah baiknya jika bisa mengenal orang kaya itu. Jika dia tertarik padanya, dia pasti tidak akan mengatakan apapun dan langsung mencampakkan Gao Yuan. Seluruh hadirin sedang mencari orang itu. Tetapi tidak ada orang yang berdiri. Semua orang mengarahkan pandangannya ke arah pembawa acara dengan cemas dan meminta pembawa kara untuk membacakan nama orang kaya itu. Pada hari itu, teman sekelas ini hanya menyumbangkan uang 130.000 yuan dan pergi tanpa meninggalkan namanya. Pembawa acara menjelaskannya kepada yang lain. Menyumbangnya tanpa meninggalkan nama. Ini membuktikan bahwa tuan muda yang kaya itu hanya ingin membantu anak-anak di desa pegunungan dan tidak mencoba untuk mencari namanya. Tingkat ini benar-benar terlalu tinggi. Sangat ingin bertemu dengan tuan muda yang kaya itu. Dia benar-benar idolaku. Halo. Jika kamu ada di tempat, silakan untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Pembawa kara melihat semua hadirin, tetapi pada akhirnya, tidak ada orang yang berdiri dan semua orang mengira bahwa tuan muda yang kaya itu tidak hadir pada hari ini, sehingga mereka tampaknya merasa sangat kecewa. Qin Lang duduk di baris terakhir. Dia sengaja menutupi wajahnya dengan tangannya. Saat ini, dia merasa lega dan masih ada kesan rasa bersalah di dalam hatinya. Seolah-olah dia telah mempermainkan begitu banyak orang di tempat. Pembawa acara mulai mengatur posisi orang-orang di atas panggung untuk berfoto bersama. Panggungnya kecil dan semuanya berdiri berbaris menghadap fotografer di bawah panggung. Gao Yuan menyumbangkan uang yang paling sedikit, sedangkan Ding Rui hanya bisa berdiri di sampingnya. Jika bergeser sedikit ke kanan, dia mungkin akan terjatuh dari atas panggung. Semuanya sudah berdiri dengan susah payah dan Ding Rui merapikan gaya rambutnya. Dia merangkul lengan Gao Yuan dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang bangga. Dia sengaja menatap Zhong Yu yang sedang duduk di bawah panggung, dengan seringai di wajahnya. Zhong Yu,
Priaku bisa membawaku ke atas panggung untuk foto bersama. Sedangkan kamu hanya bisa melihat aku di bawah panggung. Apakah kamu masih ingin mencari generasi kedua yang kaya untuk melampauiku? Lihatlah orang yang seperti apa kamu cari. Selama sisa hidupmu, kamu hanya bisa diinjak-injak olehku. Saat ini, Ding Rui seperti seorang ratu sambil merendahkan Zhong Yu. Pada saat ini, Qin Lang ingin berdiri untuk pergi. Lagi pula, acaranya sudah berakhir. Kemudian dia meraih tangan Zhong Yu dan ingin pergi dengan tenang. Tunggu, Qin Lang baru saja berjalan 2 langkah dan suara wanita yang bersemangat itu bergema di dalam aula. Qin Lang tanpa sadar melihat ke arah suara itu dan jantungnya melonjak. Gadis yang berteriak itu adalah gadis yang berambut kuncir kuda yang menariknya untuk berdonasi pada hari itu. Dia hanya melihat gadis yang berambut kuncir kuda itu yang sedang melihat wajahnya. Kemudian ekspresi wajahnya yang ragu-ragu berubah menjadi kejutan. Dia berlari ke arah Qin Lang, lalu meraih lengannya dan berkata dengan keras kepada para hadirin. Teman-teman sekalian, dia adalah orang yang menyumbangkan uang sebesar 130.000 yuan. Semua orang mengarahkan pandangannya pada Qin Lang. Apakah pria malang itu adalah tuan muda yang kaya? Mereka masih tidak berani untuk mempercayainya dan mulai mencurigai gadis yang berambut kuncir kuda itu. Aku tidak akan salah mengenalinya. Pada hari itu, aku telah melakukan perkenalan yang kubuat padanya. Apalagi temanku telah memotret foto pada saat itu. Jika kalian tidak percaya padaku, lihatlah sendiri. Sambil berkata demikian, gadis yang berambut kuncir kuda itu mengeluarkan foto yang dikirim oleh temannya dan menunjukkannya kepada yang lainnya. Benar-benar dia, benar. Itu adalah dia. Tuan muda yang kaya benar-benar terlalu rendah hati. Saat ini, semua orang sudah percaya bahwa Qin Lang adalah orang yang telah menyumbangkan uang 130.000 yuan. Setelah pembawa acara mengetahui bahwa Qin Lang adalah mahasiswa yang telah menyumbangkan 130.000 yuan, dia buru-buru mendesaknya untuk naik ke atas panggung. Halo, akhirnya saya sudah melihat wajah asli Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah menghabiskan uang sebesar 130.000 yuan untuk anak-anak di desa pegunungan yang miskin. Bisakah Anda memberitahukan nama Anda kepada kami? Pembawa acara menyerahkan mikrofonnya untuk Qin Lang. Saat ini, Qin Lang tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sehingga dia berhenti untuk berpura-pura lagi. Namaku Qin Lang. Jawab Qin Lang. Ternyata adalah Qin Lang. Nama ini terdengar seperti keluarga kaya yang terpelajar dan berkualitas. Tidak, pemuda yang baik di masyarakat. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Qin Lang. Oke. Pembawa acara bertepuk tangan dan tiba-tiba semua hadirin bertepuk tangan dengan meriah. Qin Lang. Qin Lang. Seluruh hadirin berteriak nama Qin Lang secara berirama selama 30 detik dan secara bertahap mulai tenang. Biblirei Fusia Biroke. Mari kita foto bersama sekarang. Qin Lang, kamu adalah orang pertama yang menyumbangkan donasi yang terbesar. Silakan untuk berdiri di posisi tengah. Oh, oke. Ketika Qin Lang melihat Zhong Yu yang melihat dirinya sendiri dengan kedua mata besarnya dengan tidak percaya, dia bertanya kepada pembawa acara, bisakah aku untuk mengajak temanku naik ke atas panggung? Tentu saja bisa, jawab pembawa kara tanpa memikirkannya. Qin Lang mengucapkan terima kasih, lalu turun ke bawah panggung dan meraih tangan Zhong Yu ke atas panggung. Semuanya bergeser ke samping. Dulu, yang lain mulai menyisihkan posisi tengah untuk Qin Lang dan Zhong Yu. Dengan serangkaian posisi ini, Ding Rui yang berdiri di tepi hampir saja tidak memiliki tempat. Nona, lebih baik untuk turun ke bawah. Di sini tidak ada tempat untukmu, kata gadis yang berkacamata dengan disiplin. Tidak, aku harus foto bersama, kata Ding Rui dengan keras kepala. Baru saja ketika mendengar bahwa Qin Lang merupakan tuan muda yang kaya yang telah menyumbangkan uang 130.000 yuan. Rahang bawah Ding Rui dan Gao Yuan terjatuh ke bawah. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Qin Lang membawa Zhong Yu untuk naik ke atas panggung dan sekali lagi memberikan pukulan yang menyakitkan kepada Ding Rui. Saat aku ingin naik untuk foto bersama, kalian masih mengatakan hal-hal yang buruk tentangku di belakang. Sekarang sudah giliran Zhong Yu. Lihatlah penampilan kalian yang merendah itu.
Hampir saja menganggap Qinlang sebagai ayah. Sekarang malah ingin aku turun dan duduk di bawah untuk melihat Zhong Yu foto bersama di atas panggung. Apa-apaan ini? Aku Ding Rui, selalu menginjak Zhong Yu. Bahkan jika tidak bisa mengalahkannya kali ini, aku juga tidak akan turun. Itu akan membiarkan Zhong Yu menertawakanku. Ketika melihat ekspresi Ding Rui yang tidak masuk akal, gadis yang berkacamata itu mengerutkan bibirnya dengan tak berdaya. Kemudian dia langsung memindahkan sebuah kursi dan meletakkannya di bawah panggung. Jika kamu ingin foto bersama, kamu hanya bisa berdiri di kursi ini. Atau tidak aku akan mencari orang untuk mengusirmu keluar. Ding Rui melihat Gao Yuan juga tidak ada cara lagi dan akhirnya hanya bisa menerima saran dari gadis yang berkacamata itu untuk berdiri di atas kursi di bawah panggung. Dia masih menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Karena setidaknya juga tidak seburuk Zhong Yu. Tetapi tidak tahu bahwa di bawah panggung, dia telah menjadi objek yang ditertawakan oleh para hadirin. Gadis itu datang untuk membuat lelukon bukan? Setengah tubuhnya lebih rendah daripada yang lainnya. Kelihatan tidak ada bedanya dengan orang pendek. Bodoh, dia juga tetap memperjuangkan kesempatannya untuk foto bersama dan berdiri di luar panggung. Aku benar-benar kagum dengan ketekunannya itu.